Saya Tifal Solesa melanjutkan Kompas Petang. Sejumlah tokoh masyarakat sipil termasuk mantan Ketua KPK Abraham Samad melaporkan dugaan korupsi penetapan Pantai Indah Kapuk II sebagai proyek strategis nasional dan pagar laut di Tangerang ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain Samad, ada juga mantan pimpinan KPK Muhammad Yasin, Ketua BPBHI Julius Ibrani dan budayawan Eros Jarot yang datang ke Gedung Merah Putih KPK dan bertemu langsung Ketua KPK Setio Budianto. Selain diskusi, para tokoh pun melaporkan dugaan korupsi penetapan proyek strategis nasional PIK II dan penerbitan sertifikat ilegal di perairan Tangerang atau yang dikenal dengan kasus pagar laut. Para tokoh mendorong KPK memeriksa semua pihak yang diduga terlibat, baik dari pihak swasta maupun penyelenggara negara dari tingkat bawah hingga atas. Kuat dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi di dalam penetapannya sebagai proyek strategis nasional. Kemudian juga kita melaporkan tentang ada dugaan kuat terjadi suap menyuap gratifikasi di dalam penerbitan, penerbitan sertifikat di atas laut, yang diduga kuat dilakukan oleh Agung Sedayu Group dan anak perusahaannya sesuai dengan undang-undang. Maka selain penyelenggara negara, pihak swasta juga aguan bisa diperiksa. Penyelenggara negara itu siapa? Mulai dari kementerian sampai aparat tingkat bawah, kabupaten, provinsi, maupun sampai yang paling di atas. Jadi semua kita minta diperiksa. Menanggapi pengaduan dugaan korupsi proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk II oleh para tokoh koalisi sipil, KPK mengaku akan menelaah lebih lanjut. Juru bicara KPK Tessa Mahardika menyatakan, informasi awal yang disampaikan dalam forum tersebut tentu akan menjadi pengayaan bagi kami di KPK. Untuk selanjutnya, katanya, dilakukan verifikasi dan analisis ada tidaknya unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsi dan menjadi kewenangan tugas KPK. Di sisi lain, Ketua Riset dan Advokasi Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Publik PP Muhammadiyah, Gufroni, yang turut serta dalam koalisi sipil ke KPK hari ini, menyebut aduannya atas kasus pagar laut di Tangerang telah naik ke tahap penyelidikan di Barreskrim Mabes Polri. Gufroni mengaku telah dengan gamblang menyampaikan kepada polisi siapa dalang pemagaran laut. Ia berharap penyidik Barreskrim segera menetapkan tersangkanya. Soal pengaduan kami ke Barreskrim Polri pada tanggal 17 Januari yang lalu bahwa tadi malam kami sudah bertemu dengan tim dari Barreskrim Polri di kantor PP Muhammadiyah untuk mendalami pengaduan kami. Kami sudah sampaikan secara gamblang terkait dengan siapa dalang di balik pemagaran laut dan soal HGB palsu itu. Dan mudah-mudahan dalam waktu yang cepat Mabes Polri akan segera menetapkan dalam kasus pemagaran laut ini dan sekarang sudah masuk dalam tahap penyelidikan. Itu yang pertama. Soal pagar laut di perairan Tangerang yang belakangan sertifikatnya dibatalkan Kementerian ATR BPN, kuasa hukum Agung Sedayu Group Muanas Al-Aidid bersikeras lahan itu dibeli dari warga berupa sawah dan tambak. Ini wawancara Dipo Nurbahagia dalam program Dipo Investigasi. Ada kesalahan prosedur atau bagaimana, Bang? Karena sertifikat yang kemudian diterbitkan di laut. Kalau Anda mau melihat misalnya dokumen, surat, itu jangan dilihat existingnya dia di laut. Gitu loh. Karena apa? Karena kita ini beli lahan. Ya. Jadi beli itu dari rakyat. Ya. Berdasarkan GIRIK tahun 1982. 1982. Iya. Jadi itu adalah tambak dan sawah. Artinya apa yang kemudian disampaikan oleh Menteri ATR bahwa 266 sertifikat hak guna bangunan disebut ilegal, Agung Sedayu Group tidak sepakat dengan hal itu? Bukan tidak sepakat, kita belum jelas karena kita belum mendapatkan resmi. Belum mendapat surat resmi. Keputusannya? Iya, belum dapat surat resmi. Kasus pagar laut di Tangerang merembet ke proyek strategis nasional PIK II. Hari ini, kasus pagar laut dan penetapan PIK II sebagai PSN dilaporkan sejumlah tokoh nasional ke KPK dengan tuduhan ada dugaan korupsi hingga memicu kerugian negara. Dengan adanya laporan kepada penegak hukum, siapa dalang yang harus bertanggung jawab dan siapa pula yang bisa diproses secara pidana? Kami akan diskusikan bersama Ketua PBHI Julius Ibrani yang melapor dugaan korupsi pagar laut dan PSN PIK II ke KPK hari ini, dan juga bergabung bersama kami Ketua Umum Relawan Jokowi Mania Immanuel Ebenezer dan Guru Besar Hukum Unsud Purwokerto Hipnu Nugroho. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore, Mas.
Terima Selamat kasih sore. semua sudah bergabung. Saya mau langsung ke Mas Julius. Tadi di KPK, saya butuh penjelasan lagi dan penegasan dari Anda. Teman-teman melaporkan atau mengadukan siapa dalam hal apa? Pertama, kita melaporkan terkait dengan pagar laut yang dilatar belakangi dengan penerbitan sertifikat, kemudian perda zona pesisir dan yang lainnya, dengan hal-hal teknis yang kami temui di lapangan, misalnya ada konflik kepentingan. Presdir Agung Sedayu Group Nono Sampono adalah anggota DPD aktif, lalu sebagai presdir juga, lalu menerima sertifikat juga, itu konflik kepentingan karena dia penyelenggara negara. Lalu ada penggunaan KTP masyarakat secara ilegal sebagai nomini. Lalu ada kantor-kantor perusahaan penerima sertifikat yang ketika kita cek ke lapangan ternyata kantornya tutup, domisilinya tidak bisa diketahui di mana lagi dan segala macamnya. Kami sampaikan itu dan kami kaitkan dengan advokasi kami selama ini, mulai dari Perda RT RW Zona Pesisir tahun 2016 yang terjadi dugaan korupsi yang juga melibatkan aguan tahun 2016 itu. Lalu Ranperda di 2020 di Provinsi Banten. Jadi ini rangkaian panjang, kami jelaskan latar belakangnya. Dan siapa yang dilaporkan? Dari proyek itu kami laporkan mulai dari atas. Di situ ada Presiden Joko Widodo ketika itu yang memimpin, karena dia yang menetapkan proyek-proyek strategis nasional, sampai ke para menteri dan dinas di bawah. Dan yang kami kuatkan di dalam pelaporan itu adalah bahwa Menteri ATR sudah memecat bawahannya dengan dugaan pelanggaran administratif, termasuk administrasi yang diduga ilegal dan segala macamnya. Jadi kami laporkan itu mulai dari Presiden Joko Widodo ketika memimpin, menteri-menteri yang terlibat di situ siapa saja, pihak swastanya siapa saja, termasuk presdirnya. Kami gambarkan secara luas dan secara teknis di situ. Gitu. Oke, merespon dari aduan yang disampaikan teman-teman ini, Bang Noel, Anda merasa bahwa proyek PSN PIK 2 ini memang bermasalah? Ya, kan kita nggak terlalu ini sekali ya soal PSN 2. Yang jelas mafia tanah itu ada, dan apa yang dilakukan oleh kawan-kawan Julius PBHI ya, saya rasa kita semua mendukung, jangan enggak, apalagi ada Abraham Samad di situ. Ini sosok tokoh yang punya integritas. Ya kita jangan terlalu tipis kuping atau terlalu khawatir dengan laporan kawan-kawan ya, karena ini kan buat Indonesia ke depan. Tapi saya sebagai pendukung Pak Jokowi kemarin, saya punya keyakinan lah beliau tidak terlibat dalam kasus PIK 2 ini. Kalaupun ada laporan ya nggak apa-apa, itu hak konstitusional yang dilakukan oleh kawan-kawan PBHI. Dan mereka juga saya yakin punya data ya dalam melakukan laporan ini. Sampai bawa nama Pak Jokowi juga, itu nggak masalah menurut Anda, Bang Noel? Loh kan itu hak konstitusi kawan-kawan untuk melaporkan. Dan Pak Jokowi juga punya hak konstitusi untuk juga menyangga. Kan nggak apa-apa, kan ini negara demokrasi, masa kita alergi dengan laporan-laporan begini. Ini bukan eranya Orde Baru, panik apa, langsung bikin apa. Enggak lah, kawan-kawan PBH itu juga orang-orang yang punya integritas lah, kita nggak khawatir. Jangan juga kita terlalu alergi dengan gerakan kawan-kawan PBHI. Karena apa yang dilakukan kawan-kawan PBHI itu sudah pernah kita lakukan dulu gitu loh. Jadi saya tidak terlalu khawatir. Jadi saya sebagai pendukung Pak Jokowi, saya punya keyakinan besar bahwa Pak Jokowi tidak terlibat. Kalaupun dilaporkan nggak apa-apa, kawan-kawan kan punya data. Tapi sekali lagi saya sampaikan, Pak Jokowi tidak terlibat dalam kasus itu. Walaupun dia presiden kemarin, kita tahu kan kabinetnya kabinet yang malingnya banyak banget, itu garong semua isinya, banyak garongnya. Dan sikap saya nggak berubah tuh sampai sekarang. Gitu tadi Mas Julius juga sempat menyinggung ada pihak swasta yang terlibat di sini. Siapa pihak yang dimaksud? Dan perannya apa? Yang dari awal kami tegaskan, kemudian belakangan diakui, adalah bagaimana ada PT Agung Sedayu Group di sana, lalu ada nama presdirnya di situ, Nono Sampono di sana, yang dulu pada saat berproses juga itu sebagai anggota DPD, penyelenggara negara yang aktif. Itu kami sebutkan satu-satu. Ada nama aguan juga yang namanya masuk ke dalam berkas-berkas pada saat reklamasi Jakarta di tahun 2016 dan sempat juga beberapa kali diperiksa. Nah, jadi latar belakang ini sebetulnya sudah dipegang, ada di dalam kamus KPK. Nah, kenapa tadi kami kaitkan sampai pimpinan tertinggi di negara ini, Presiden Jokowi dan segala macam? Karena ini proyek strategis nasional yang pasti Pak Jokowi tahu dalam level apa, bagaimana gradasi perannya segala macam, yang bisa menjelaskan ya Pak Jokowi. Betul tadi kalau kata Bang Noel, di bawah mungkin dia nggak bisa kontrol, di bawah main-main macam-macam.
Nah, ini yang perlu digali dari Pak Jokowi karena beliau punya helikopter view untuk melihat, termasuk untuk membela diri apakah dirinya terlibat atau enggak. Nah, makanya kita secara holistik tidak ada satu pihak pun yang kami singkirkan ketika dia diberikan kewenangan oleh undang-undang, ketika dia diberikan kewenangan lewat mekanisme administrasi, seluruh nama itu kita setorkan ke dalam meja pengaduan KPK agar diperiksakan poinnya di situ. Sehingga nggak ada yang terlewat. Jangan juga dibilang oh hanya melaporkan sebagian, hanya ini yang diincar oleh kawan-kawan masyarakat sipil. No, sampai ke pimpinan daerah, sampai ke dinas kelautan, sampai ke dinas pertanahan di daerah, itu semua masuk di dalam laporan kami. Dan KPK sudah merespon akan melakukan pengayaan, menganalisis dan memverifikasi kemungkinan ada potensi pelanggaran atau tidak. Meresponnya gimana? Ya jelas, tadi kami diterima oleh Mas Fitroh. Ini bukan orang baru. Beliau dulu juga penyidik, pernah jadi penuntut juga di sana. Dan beliau juga yang memegang kasus-kasus besar termasuk reklamasi Jakarta. Jadi beliau tahu latar belakangnya di zaman dahulu seperti apa, perkembangannya seperti apa, bahkan status Aguan ketika dulu diperiksa apakah saksi, apakah sudah tersangka. Ya. Beliau juga tahu, ada cekal juga beliau juga tahu. Jadi beliau memonitor ketat dan tadi didampingi oleh Pak Ibnu dan di ujung acara diskusi kami, pengaduan kami diterima oleh Pak Setio yang baru saja rapat. Jadi mereka sudah memonitor itu secara detail. Dan pengaduan kami, dokumen yang kami sampaikan itu memperkaya apa yang telah ditelaah oleh KPK. Oke, Pak Hipnu, ini kan dugaan ada pelanggaran, dugaan korupsi dalam sebuah kebijakan yang dibuat. Terlebih Presiden punya kewenangan untuk mengeluarkan perpres penetapan proyek strategis nasional. Mungkinkah terjadi suap untuk penetapan ataupun juga kebijakan ini? Ya, kalau kebijakan mungkin kita lihat ya. Tapi kalau kita lihat sebagai bentuk penertiban pembuatan sertifikat, dokumen itu dimungkinkan. Karena kalau kita lihat kemarin kan pertanyaannya itu kan laut. Walaupun tadi di dalam suatu tagline Kompas ini kan dulu daratan. Nah disitulah nanti kalau bisa diambil saksi ahli tanah. Apakah dulu itu ada laut atau kan tanah. Itu kan bisa kelihatan. Oleh karena itu kalau itu memang laut menurut keputusan Mahkamah Konstitusi tidak bisa dilakukan sertifikat, ya itu suatu bagian dari ketentuan yang melanggar hukum. Dengan demikian, saya kira dokumen-dokumen yang dibuat oleh pejabat yang berwenang kemarin dibatalkan oleh Pak Menteri itu sebagai bukti awal. Karena dalam konteks ilmu hukum, bukti dokumen, bukti administratif, pelanggaran administratif tidak menghentikan perkara pidana. Dengan demikian, suatu yang gamblang sekali, makanya tadi Mas Julius bisa melihat, karena bicara dokumen, alur ceritanya bagaimana, siapa saja yang bertanda tangan, siapa saja yang merupakan disposisi akan terlihat. Demikian akan dilihat aktornya siapa, yang bertanggung siapa, adakah faktor suap, adakah penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan, ketentuan yang melanggar. Ini suatu yang gamblang. Oleh karena itu Mas Tifal, kalau ini tiga-tiganya Polri juga melakukan penyelidikan, kejaksaan juga, KPK. Paling Mas Julius perlu adanya joint investigasi. Nah, karena ini sudah bagian dari ranah masyarakat umum seluruh Indonesia melihat aspek ini, joint investigasi sebagai di antara penegak hukum itu harus dilakukan. Jadi jangan sampai kejaksaan berjalan sendiri, Baris Krim berjalan sendiri, KPK sendiri. Tujuannya satu, untuk membuka kasus kaitannya dengan tagar yang melibatkan adanya SHB yang timbul di dalam perairan. Maka bukti kuat apa sebetulnya yang bisa jadi pegangan bahwa pihak KPK bisa menyelidiki ini lebih lanjut dan memungkinkan bahwa ada potensi pidana di dalam ini? Kita akan bahas lagi di segmen berikutnya, usai jeda berikut. Hari itu saya bangga sekali bertemu dengan Gus Dur. Saya ketemu Gus Dur kan boleh merayakan Imlek. Saya hanya minta 3. Bapak masih merasa nggak Indonesia masih diskriminatif pada keturunan Tionghoa? Rosi, Sabtu 1 Februari pukul 10:30 malam di Kompas TV. Kami masih melanjutkan diskusi. Pak Hipnu melanjutkan pertanyaan saya di segmen sebelumnya. Jadi bukti kuat seperti apa yang harus ditunjukkan oleh pengadu agar proses kasus ini bisa dilanjutkan oleh KPK? Iya, saya Mas. Iya, Pak Hipnu, silakan. Iya, bukti dokumen evidence itu Mas. Jadi dokumen evidence itu akan bicara
dengan tingkat suatu logika yang jelas. Karena bukti dokumen yang terlihat, maka tadi saya katakan, saya pernah melihat beberapa dari media sosial, itu bukti kepemilikannya, itu kalau kita punya sertifikat kan bisa hibah, bisa warisan, bisa jual beli. Itu yang saya lihat adalah keputusan menteri dokumennya. Berarti adalah kebijakan menteri ketika itu, asal pemilikannya. Nah, ini yang harus dikaji. Oleh karena itu, kita harus melihat, kalau menteri berarti penyelenggara negara. Penyelenggara siapa? Ya pada waktu itu. Disitulah saya kira Mas Julius dan saya itu melambatkan negara. Karena itu penyelenggara negara. Apakah penyelenggara menteri itu berdiri sendiri kebijakannya, ataukah melalui karena tindakan dari atas? Nah, dari atas siapa? Disinilah nanti akan diurut sebetulnya aktor intelektual dari kasus ini siapa. Kalau yang terkait dengan kepala BPN dinas, provinsi, kemudian kabupaten itu hanya pelaksana. Tapi aktor intelektual itu yang saya kira menjadikan poin penting sampai keluarnya 263 sebagai bukti dokumen yang kemarin sudah dibatalkan, dan dibatalkan itu sebagai bukti awal, apalagi dengan pembatalan pagar. Pagar itu Mas Tifal, pagar itu kalau orang Jawa kan batas. Oh ini milik Mas Julius, ini Mas Manuel, batas itu. Dengan batas itu kan berarti ada pemilikan. Nah ini suatu yang tidak dipisahkan. Milik dulu baru dipagari. Oke, jadi bisa selaras kedua-dua kasus ini bisa diproses ya? Oh iya, suatu kesatuan yang tidak dipisahkan menurut saya. Oke, jadi kan bisa dikatakan bahwa teman-teman ini, Mas Julius, menganggap bahwa dalam proses penerbitan Perpres atas PSN itu ada kong kali kong, ada pat-pat gulipat antara pihak swasta dengan penyelenggara negara. Buktinya ya, apa? Itu yang aku buktikan nanti. Itu Mas nanti Julius? Mas Immanuel nanti yang menjelaskan Mas Julius? itu. Adakah itu? Tapi kalau sorry, dilihat dari aspek sorry ini, Pak Ibnu, mohon maaf. Ini tujuan pertanyaan saya ke Mas Julius. Mas Julius, ada kong kali kong apa yang teman-teman tangkap antara pihak swasta dengan penyelenggara negara dalam penerbitan Perpres PSN itu? Ini yang tadi awal saya katakan, gambaran korupsi reklamasi pantai Jakarta di 2016 itu titik awalnya dari kebijakannya. Ketika kebijakan itu menjadi legitimasi terhadap perampasan lahan publik berupa laut. Nah, apakah prosesnya itu dilakukan secara terbuka, melibatkan masyarakat, melibatkan kelompok korban dan segala macamnya? Ternyata tidak. Nah, dalam penerbitan Perpres ini juga kami tidak lihat ada satu proses yang transparan terbuka. Siapa saja yang terlibat di situ, itu yang perlu diperiksa. Gitu. Apakah barang itu sudah jadi sebelum dibahas atau betul-betul dibahas secara detail? Itu juga yang perlu diperiksa. Karena di dalam proses ini kami lihat bukan hanya top down menggunakan kebijakan, di bottom up juga ada. Jadi seolah-olah di bawah ini untuk pengurusan administrasi yang begitu cepat juga sudah menyambut apa yang sedang dilakukan di level atas. Jadi kita lihat orkestrasi yang begitu kuat. Makanya kita bilang tidak mungkin ini dilakukan secara terpisah. Ini pasti ada satu komando. Selain melibatkan penyelenggara negara, dia yang terlibat dalam pembentukan Perpres, ini swastanya juga pasti terlibat. Nah, kami masukkan semua nama-nama itu di laporan hari ini. Karena tidak mungkin apabila hanya satu pihak saja. Pasti dua pihak ini telah setuju menerbitkan kebijakannya, menerbitkan Perpresnya, sampai pemagaran di lapangannya. Dan sertifikatnya yang kami duga itu hitungannya hari. Gitu. Jadi bukan berbulan-bulan, hari hitungannya langsung jadi gitu. Oke, Bang Noel, Anda merasa bahwa proses penerbitan Kepres tentang PSN di PIK 2 ini ada kong kali kong, ada permainan di sini? Soal itu saya tidak terlalu mengerti ya, tapi yang pasti tadi apa yang disampaikan Julian Ibrani ini, saya punya keyakinan cukup besar ya. Ini ada kong kali kong lah, pasti nggak mungkin tidak antara penyelenggara negara dengan swasta. Ya ini kan problem kita puluhan tahun menghadapi para mafia tanah ini. Jadi saya rasa apa yang dilakukan kawan-kawan PBAI, Abraham Samad harus kita dukung. Tapi saya tegaskan sekali lagi, kemarin juga kita membahas kawan-kawan dengan Pak Jokowi soal PIK 2 ini. Pak Presiden hanya ketawa aja, kok kenapa saya dikait-kaitkan. Tapi itu hak kawan-kawan untuk menyampaikan dan juga hak Pak Jokowi juga untuk mengklarifikasi. Inilah pentingnya dalam penegakan hukum, instrumen-instrumen yang basisnya adalah penegakan hukum. Karena kan kita yakin Julius ini kan bukan lembaga partai politik dan tidak ada momen politik. Jadi kita ngelihatnya ya real ini penegakan hukum gitu. Apalagi Abraham Samad, dia sosok yang punya integritas. Dia bukan kelompok partisan. Jadi kami punya keyakinan ya bahwa ini ya real pure penegakan hukum. Jangan sampai laut ini dikuasai oleh
orang-orang yang tamak dan rakus, gitu loh. Saya dalam hal ini sepakat sekali dengan apa yang dilakukan kawan-kawan PBI. Tapi sekali lagi saya tegaskan, saya punya keyakinan bahwa Pak Jokowi, mantan Presiden, tidak terlibat. Sebagai penutup, Prof. Hipnu singkat saja, kalau Anda melihat Anda mengusulkan bahwa 3 penegak hukum ini bisa terlibat dalam satu tim besar untuk mengusut kasus ini, siapa leading sektornya dan bagaimana cara mensinkronkan gerak antara 3 lembaga ini? Nah, inilah joint investigasi saya katakan tadi. Maka jangan sampai terjadi ekosektoral. Tujuannya sama, untuk mengungkap. Jadi saya kira tidak bisa menentukan siapa, tapi sama-sama. Siapa yang mempunyai kemampuan data yang lebih unggul, data yang lebih akurat, itulah yang saya kira memimpin joint investigasi tersebut. Jika jangan sampai ego, wah ini Barreskrim, ini Kejaksaan, ini KPK, jangan. Tapi menurut satu kesatuan, dibuka bersama, saling melengkapi, saling menginformasi, sehingga perkara ini cepat selesai. Dan kalau memang kesalahan cukup ditindak, siapa yang bersalah itu bersangkutan. Inilah yang kita inginkan, konsep joint investigasi dalam pengungkapan kasus-kasus tanah yang berkaitan SHGB Bajak Laut. Oke, Mas Hipnu, kemudian ada Bang Noel dan juga Mas Julius. Terima kasih banyak sudah mau berdiskusi bersama kami hari ini. Selamat sore semuanya. Terima kasih. Julius, Bang Noel. Berita lain hadir sebentar lagi, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto memastikan akan memberi hukuman kepada prajurit yang menyerang warung warga di Deli Serdang, Sumatera Utara. Tetap di Kompas TV.